Nah, kalau kemarin kita sudah sampai algoritma, sekarang kita masuk ke bagan alir. Bagan alir itu apa? Nah, bagan alir itu apa? Ada yang tahu? Diagram alir. Bagan alir itu diagram alir, atau biasa disebut dengan flow chart. Waalaikumsalam. Oke, langsung mengikuti di belakangnya. Belakang dari sini, biar semua bisa melihat. Mas Aslam di belakang aja. Karena yang nyala di situ berarti di belakangnya, biar kelihatan toh? Ya. Itu materinya, yang penting bisa melihat materinya. Nanti materi Pak Arif share di Google Classroom, tapi kan sekarang kalian menyimak dulu. Ya. Bagan alir atau flow chart. Flow chart ini adalah sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma. Di situ aja. Yo, ya wis, kamu. Bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ya, jadi kita ada suatu masalah, kemudian kita pengen menyelesaikan masalah itu menggunakan algoritma. Nah, algoritmanya kalau kita pakai flowchart, makanya kita nanti pakainya simbol-simbol, ya. Kemudian langkah-langkahnya itu menggunakan simbol-simbol untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi, ya. Nah, simbol-simbol ini atau bagan-bagan ini dinamakan dengan flowchart. Nah, kemudian terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, atau fungsinya itu apa saja, ya. Yang pertama yaitu dokumentasi proses, ya. Kalau kita menggunakan flowchart itu bisa digunakan untuk dokumentasi dari proses pengerjaan kita, proses kerja kita dari awal sampai akhir, ya, sampai selesai. Ya, itu dapat didokumentasikan dalam bentuk simbol-simbol ini. Nah, bagan alir digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Jadi supaya lebih terorganisasi. Terus yang kedua fungsinya adalah untuk sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah, ya, runtutan langkah-langkah dari umum ke khusus, sebaliknya, atau dari khusus ke umum, ya, untuk memecahkan masalah itu. Ya, makanya digambarkan dengan bagan alir atau flowchart. Ya, yang ketiga adalah untuk pemrograman, ya, sebagai seorang programmer atau developer. Nah, itu untuk membuat suatu program itu digunakan algoritma ini, ya, supaya nanti jalannya programnya itu dapat terorganisir dan sesuai dengan yang direncanakan, itu, ya. Programmer, developer, ya, itu menggunakan flowchart sebagai alat untuk dokumentasi juga, ya. Yang keempat adalah untuk mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Yang prosedural itu mempunyai aturan-aturan, ya, yang ada aturan-aturan bakunya. Nah, makanya digunakan flowchart atau bagan alir. Kemudian simbol bagan alir, simbolnya itu apa saja, ya. Itu ada mulai dari simbol mulai, ya, kemudian ada simbol input, proses, output, ya, atau mungkin ada percabangan. Nah, itu simbolnya seperti apa, ya. Ini bisa melihat enggak? Tulisannya kelihatan enggak kalau di sini, di situ? Enggak kelihatan? Ya enggak apa-apa, nanti kalau Pak Rifser nanti bisa kelihatan. Ya, simbolnya yang pertama, kalau simbolnya kelihatan, ya. Ya, simbolnya yang pertama ada garis-garis ini, ya, garis untuk ada panahnya, ya. Garis panah ini adalah menunjukkan kemana jalannya
bagan itu, diagram itu, aliran itu, ya, itu ini adalah menunjukkan jalannya atau jalur alurnya itu kemana gitu ya, langkah-langkahnya. Ini dinamakan dengan simbolnya adalah flow direction simbol. Ya. Kemudian yang kedua ada gambar ini, ada gambar terminator simbol. Ini adalah bentuknya adalah elips, lingkaran yang lonjong itu namanya elips. Nah, itu namanya adalah terminator. Terminator itu untuk apa fungsinya? Ya, fungsinya yaitu untuk simbol untuk permulaan atau start dan akhir atau stop atau finish ya dari suatu kegiatan. Jadi kita membuat algoritma dari awal sampai akhir itu harus ada ini, harus ada terminatornya. Karena apa? Kalau kita membuat program kalau tidak dimulai atau tidak di start, kan tidak mungkin berjalan ya. Tidak mungkin bisa berjalan program yang kita buat. Kemudian harus ada finish juga atau berhenti atau stop ya. Ya harus ada itu juga karena apa? Karena kalau kita membuat program tanpa di stop atau tidak ada finishnya, maka program itu tidak akan berhenti atau terus jalan terus, tidak akan berhenti. Makanya harus ada stop. Ini wajib di flowchart, itu wajib ada terminatornya. Ya. Kemudian ada simbol lingkaran yang bulat penuh. Ini namanya adalah konektor simbol. Konektor simbol. Ya, perhatikan ya. Konektor simbol ini fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk menghubungkan antara flowchart yang satu dengan yang satunya. Jika tidak muat, kita menggambar flowchart. Contohnya kita menggambar flowchart di satu halaman. Kita membuat agak tepi. Nah, kemudian setelah sampai di bawah, ternyata algoritma kita atau flowchart kita belum selesai. Nah, bagaimana cara untuk menyambungkan? Nah, makanya digunakan ini, lingkaran ini atau konektor simbol untuk menyambungkan antara flowchart yang awal ke yang kedua. Tetapi masih dalam satu halaman. Maksudnya satu halaman itu satu lembar. Kalau kita di kertas ini ya, misalnya ya, kita membuat flowchart. Nah, di samping sini kita buat flowchart atau algoritma. Kemudian nanti setelah sini kok sudah mentok sampai bawah, ternyata algoritma kita masih belum selesai. Nah, kita bisa menggambarkan algoritma di sampingnya lagi. Di sampingnya dengan simbol ini tadi, simbol lingkaran ini tadi, dikasih simbol lingkaran. Nah, kemudian sini juga kasih simbol lingkaran untuk memulai dari sambungan ini tadi, tapi masih dalam satu lembar. Ya, beda kalau sudah ganti lembar, itu nanti simbolnya berbeda. Pakainya adalah simbol yang bawahnya ini, ya, yang simbol ada panahnya ke bawah ini. Ini untuk menunjukkan kalau algoritma kita atau flowchart kita sudah beda halaman, gitu ya. Itu untuk melanjutkan ya dari flowchart atau algoritma yang pertama ke yang kedua, tetapi masih bersambungan. Ya. Itu adalah konektor simbol. Konektor simbol itu ada dua. Yang pertama untuk satu halaman, yang kedua untuk beda halaman. Nah, yang kelima ada simbol persegi panjang ya. Persegi panjang ini namanya adalah processing simbol. Ya, processing. Seperti namanya processing berarti untuk memproses ya.
untuk memproses suatu inputan, masukan data yang sudah dimasukkan, diinputkan di program, ya. Nanti diproses. Nah, diproses ini dilambangkan atau disimbolkan dengan persegi panjang, ya, itu atau processing simbol. Kita memasukkan atau menginputkan suatu algoritma inputan. Ya. Kemudian kita memproses. Nah, prosesnya ini adalah menggunakan simbol ini. Ya, contohnya gini. Ada spidol. Ada spidol enggak? Ada yang punya spidol? Pinjam, mari pinjam kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, itu adalah simbol untuk processing atau memproses suatu masukan, ya, untuk dikeluarkan atau menjadi output, ya. Itu disimbolkan dengan persegi panjang. Kemudian di sini ada namanya apa? Ini namanya apa? Gambar yang seperti ini namanya apa? Trapesium, ya. Trapesium cuman kebalik gitu ya. Nah, itu namanya adalah simbol manual operation. Kalau yang persegi panjang ini, ya, processingnya itu secara otomatis oleh sistem atau sistem komputer, ya. Itu secara otomatis. Nah, kalau pakai yang ini, ya, nanti kalau kita membuat algoritma menggunakan simbol yang trapesium ini, ya, trapesium sama kaki ini, nah itu pengolahan processingnya itu kita manual diproses oleh user atau penggunanya, ya, atau orangnya gitu ya. Nah, kemudian ada simbol jajar apa namanya ini, belah ketupat, ya, belah ketupat. Nah, ini adalah namanya decision simbol atau simbol decision. Decision ini seperti yang kemarin Pak Arief jelaskan, itu kan kemarin algoritma ada 3 ya. Ya, yang algoritma itu kan ada 3. Pak Arief ulangi yang ini. Algoritma ada 3. Yang pertama algoritma sekuensial. Yang kedua ada algoritma perulangan. Ada algoritma gabungan atau bersyarat atau kondisional algoritma. Lah, di algoritma gabungan atau bersyarat ini atau kondisional algoritma ini dilambangkan, ya, percabangannya ini dilambangkan itu juga. Selamat datang Mas Rian, ya, lama tidak ketemu ya. Halo Mas Rian. Halo. Halo. Nah, gimana kabarnya Mas Rian? Baik. Baik. Di situ sama siapa Mas Rian? Sendiri, Pak. Sendiri. Mas Dimas enggak ada Mas Dimas ikut? Enggak, Pak. Enggak. Lagi pulang, Pak. Tadi ketemu Mas Dimas enggak? Ketemu. Kemarin pernah diomongi Mas Dimas. Mas Rian suruh ikut gitu. Oke. Nah, untuk nanti selanjutnya tetap ikut terus ya. Oke. Nah, biar enggak ketinggalan materi-materinya, enggak ketinggalan ya. Oke. Silakan nyimak ya. Oke.
Ya. Nah, untuk algoritma gabungan atau bersyarat ini ya, kemarin kan syaratnya untuk lanjut ke langkah selanjutnya ya. Untuk lanjut ke langkah selanjutnya itu kan harus terpenuhi dulu syaratnya ya. Makanya ada percabangannya. Nah, dengan percabangan itu disimbolkan dengan ini tadi, disimbolkan dengan ini decision symbol belah ketupat. Ini nanti ada percabangannya ya, syaratnya yang harus dipenuhi gitu. Simbol decision. Kemudian ada ini jajar ginjang, kalau yang ini jajar ginjang ya. Jajar ginjang ini disimbolkan untuk input atau output. Input maksudnya itu adalah kita memasukkan data apa saja yang kita masukkan itu masuk di input data atau menggunakan simbol jajar ginjang ini. Kemudian diproses ya. Setelah diinputkan, diproses. Setelah diproses nanti di-outputkan atau dikeluarkan menggunakan simbol yang sama ini ya. Tuh. Kemudian ini ada simbol manual input, kemudian ada simbol preparation. Manual input ini manual inputnya dilakukan secara manual ya, oleh pengguna ya, menggunakan keyboard manual. Nah, kemudian ada simbol preparation. Preparation ini untuk persiapan, penyimpanannya itu di mana itu. Untuk persiapan itu preparation. Kemudian ada simbol predefined process untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Kemudian ada simbol display. Display ini untuk menyatakan outputnya itu peralatan yang digunakan itu apa. Outputnya bisa layar atau pointer atau printer atau sebagainya ya, plotter atau printer dan sebagainya. Itu untuk simbol keluarannya ya. Display itu tampilannya atau keluarannya. Kemudian simbol disk and online storage. Ini untuk simbol penyimpanannya yang akan digunakan nantinya ya. Kemudian logo yang ini atau simbol yang ini itu adalah simbol magnetic tape unit ya, yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik ya. Ini lebih ke masuknya ke penyimpanannya ya, atau pemasukannya itu menggunakan penyimpanan atau masukan pita magnetik ya, pita magnetik. Kemudian yang selanjutnya ada simbol punch card ya, simbolnya seperti ini. Kemudian ini digunakan untuk yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu ya. Ini. Kemudian yang terakhir ada simbol dokumen. Nah, ini menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Jadi inputnya atau outputnya itu di dokumen kertas. Di kertas gitu. Nah, contohnya ini contoh algoritma. Kalau flowchart ini contohnya flowchart itu seperti ini ya. Ini ada diagram alirnya ya. Kita mulai ya. Mulai dengan start, kemudian menyiapkan peralatan mandi. Ini algoritma mandi. Ya. Ya, kemudian kalau mandi, kalau iya berarti nanti mandi, kalau enggak berarti langsung sholat ya, sholat subuh kalau bangun pagi ya. Terus kalau lah ini di sini ada algoritma bersyaratnya ya, ini juga sama, ini sebenarnya ini sama, fungsinya sama. Ini untuk decision tadi, percabangan ya, bersyarat. Kalau mandi berarti ya, kalau tidak berarti tidak, berarti lanjut ke selanjutnya. Kalau mandi berarti ya berarti mandi dulu.
Kalau enggak berarti dari menyiapkan peralatan, kalau tidak mandi berarti langsung sholat subuh ya. Kalau tidak sholat subuh berarti langsung lanjut sarapan ya. Ini sebenarnya ini percabangan semua yang ini ya. Ini bersyarat. Kalau iya berarti sholat subuh dulu, baru sarapan. Kalau tidak berarti langsung sarapan, kemudian berangkat. Itu ya. Kemudian harusnya di bawahnya ini ada simbolnya lagi, simbolnya untuk berhenti atau kan berangkat sekolah itu berarti sudah sampai sekolah. Kemudian setelah sampai sekolah berarti selanjutnya berarti stop ya, stop. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira tentang flowchart? Masih bingung dengan flowchart? Nah, kalau bingung nanti silahkan membuat contoh atau pengen Pak Arif contohkan sebenarnya, tapi tidak ada. Kalau Pak Arif jika tidak bawa spidol, tapi tidak apa-apa nanti. Tapi tidak apa-apa nanti silahkan nanti dicari di internet atau apa. Nah, kalau untuk pertemuan ini ya silakan ini kerjakan 3 pertanyaan ini. Silakan ditulis dulu di kertas kalian, di buku kalian. Pertanyaannya ya cukup 3 ini. Ini dari materi yang pertama sampai dengan yang hari ini. Bisa cari di internet atau kemarin kalau ini sebenarnya ini sudah Pak Arif contohkan di sini ya. Di slide-slide sebelumnya ini sudah ada. Nah, dan sudah Pak Arif kirim di Google Classroom ya. Pertanyaan yang ada di sini. Nah, sebenarnya di Google Classroom sudah Pak Arif kirim ini. Cuman mungkin ada yang belum membuka. Ya. Mbak Lina Andriana. Andriana Pak Andriani? Andriana. Mbak Lina Andriana pindah ya dari OTKP ke OTKC ya. Ya, berarti ini sebenarnya materinya sama yang kalau untuk SIMDIK ini materinya sama di OTKP dan di TKC sama. Cuma ya penyampaiannya kan di sana dan di sini ya berarti kan 2 kali. Ya silakan ini yang pertanyaannya ditulis dulu di buku tulis ya Pak Arif bacakan untuk yang tidak melihat. Yang pertama, apa itu logika? Ya, yang di rumah juga ya. Mbak Ristia, Mbak Nisa, Mbak Evina, Mbak Mas Rian, silakan ditulis di pertanyaan yang ada di sini. Ditulis di buku tulis kalian, kemudian nanti dijawab ya. Dijawab, setelah dijawab nanti hasil jawabannya nanti difoto kemudian dikirim ke Google Classroom yang Pak Arif nanti kasihkan ya tugas di Google Classroom, nanti jawabannya silahkan dikirim di situ, nanti Pak Arif kasih nilainya di situ, di foto ya, di foto nanti dikirimkan di Google Classroom, nanti Pak Arif nilainya Pak Arif kirim di Google Classroom langsung ya. Oke. Yang pertama tadi apa itu algoritma? Yang kedua siapa itu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi? Ya, siapa itu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ya, Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi. Nah, kemarin Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, buatlah algoritma. Algoritma itu runtutan kegiatan ya atau runtutan permasalahan ya, algoritma itu langkah-langkah. Buatlah algoritma tentang kehidupan sehari-hari.
Loh, kok keluar Mas Rian? Hilang sinyalnya. Oke, buatlah algoritma tentang kehidupan sehari-hari. Satu saja ya. Oke. Oke. Tidak apa-apa. Oke, sudah semua? Mohon. Nah, itu nanti dikerjakan. Sudah masuk di Google Classroom semua? Sudah. Mbak Lina belum? Yang TKJ? Yang TKP, yang TKJ. Mas Rian? Mas Rian? Iya, Pak. Sudah masuk di Google Classroom-nya Pak Arif? Sudah belum? Belum ya? Belum. Nah, Belum dikasih kode, Pak. mapelnya SIMDIK. Nah, kalau belum masuk di Google Classroom-nya Pak Arif, kamu punya Google Classroom enggak? Ini di aplikasinya berapa? Duh, gini. Punya enggak? Punya, Pak. Punya, Google Classroom punya ya. Nah, silahkan ini ditulis dulu kodenya, kode Classroom-nya. Pak Arif, kan dulu. Punya tab ini. HP ini lemah. Sebentar, jangan keluar dulu. Silakan. Bentar, saya bukakan dulu Classroom-nya. Keluar sih. Kelas 10 TKJ. Sebentar. Nge-lag ya, Ben. HP ini kurang jos. Satu. Nah, ini. Bentar. Bisa lihat ya. Nah, itu ditulis dulu itu kodenya. Kode Classroom. Itu dilihat di situ. Nah, kalau sudah nanti berarti bisa dikirim di situ ya. Nanti Pak Arif kasih tugasnya di situ. Oke. Sudah ditulis Mas Rian? Mata pelajaran apa? Itu mapel semua mapel yang Pak Arif ajarkan nanti di situ masuknya ya. HP lemah atau arta apa? Ya, itu khusus untuk Pak Arif. Kalau yang kelas itu beda karena Pak Arif tidak bisa masuk di kelas yang utama ya, maka Pak Arif membuat Google kelas sendiri ya. Tuh, yang lain sudah masuk semua. Mbak Nisa sudah ya? Login goblok. Keluar sih ya. Keluar sih. Terus Mbak Vina sudah. Tanya sudah. Tak cek dulu ya siapa yang sudah ya. Aku error ya, Pak. Error. Iya, yang penting itu ditulis dulu nanti bisa masuk lalu sudah tidak error HP-nya ya. Pak. Nah, ini yang sudah Abdul Hakim, Ahmad Syafiq Muzaki, Angge, Arman Maulana, Aryo Rekso, Aslam, Dian, Elisa, Jordan, Nisa, Randi, Ristia. Mbak Vina belum ya? Mbak Pina Pak. Belum lulus. Anak-anak ya, Ben. Belum, Mbak Vina. Iya, Pak. Nah, itu ditulis belum tadi? Sampun. Oke, silakan nanti masuk di Classroom ya. Biar bisa mengikuti ya. Yang lain kira-kira yang belum masuk siapa? Ya, Mbak Lina.
Bawa HP enggak? Enggak. Kalau di pondok bisa pegang HP enggak? Nah terus nanti pembelajarannya gimana? Oh gitu. Atau mungkin nanti bisa gabung dengan Mbak Elisa ya, tapi nanti kasih nama sendiri-sendiri tugasnya ya. Oke. Yang penting tetap bisa mengikuti pembelajaran meskipun gabung tidak apa-apa. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, yang di rumah, yang di kelas Meet, Google Classmeet ya. Di Google Meet ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada, ya. Silakan nanti itu dikerjakan dan dikirimkan nanti di Google Classroom. Caranya sudah tahu semua ya, cara ngirim Google Classroom ya. Sudah tahu semua? Cara mengirimkan tugas? Sudah, Mbak Tina sudah bisa mengirimkan tugasnya? Mbak Nisa? Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa semua ya, kita tutup ya karena kita sudah melewati jam yang lain ya, sudah mengambil jatah milik guru lain. Ya, kita tutup pertemuan pada pagi siang hari ini ya. Tapi jangan lupa lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya, Mbak Vina, Mbak Nisa, Mbak Ristia, nanti lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Habisnya pelajaran apa? Habis ini mapelnya siapa? Bu Laili kalau tidak salah. Masih di kelas Meet ya, di Google Meet ya. Masih satu kali pertemuan lagi di Google Meet. Setelah itu nanti lanjut ke Google Classroom setelah satu pertemuan lagi. Kan ada 4 pertemuan di Google Meet ya. Ada 4 jam. Itu nanti silakan diikuti semua, jangan ada yang ketinggalan, oke? Mungkin kalau tidak tahu linknya atau belum tahu linknya nanti bisa ditanyakan di grup kelas ya. Monggo. Kita tutup pertemuan pagi hari ini ya dengan bacaan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.